Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rustiana. Saya dari kelompok 1 Sistem Terdistribusi. Di sini saya berserta rekan-rekan akan menjelaskan tentang pemrograman soket. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah soket. Soket adalah mekanisme yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara pemrograman atau proses baik dalam satu mesin maupun antar mesin. Gaya pemrograman soket sendiri berawal dari sistem unik BSD yang terkenal kepeloporannya pada bidang penanganan jaringan, sehingga sering disebut BSD soket. Soket pertama kali diperkenalkan pada sistem unik BSD versi 4.2 pada tahun 1983 sebagai kelanjutan dari implementasi protokol TCP dan atau IP yang muncul pertama kali pada sistem unik BSD 4.1 pada akhir 1981. Soket dibentuk dan digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Komunikasi soket terutama diciptakan untuk tujuan menjembatani komunikasi antara dua buah pemrograman yang dijalankan pada mesin yang berbeda. Ini tentu saja berarti dua pemrograman pada mesin yang sama dapat juga saling berkomunikasi. Kelebihan lain dari komunikasi soket adalah mampu menjembatani banyak klien sekaligus atau multi-line. Untuk selanjutnya, jenis-jenis soket akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Ali Kuswana. Untuk Pak Ali Kuswana, saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya Arif Rustiana. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis soket. 1. Soket lokal atau AF unik. Soket lokal adalah soket yang melakukan komunikasi dengan perantaraan sebuah file yang biasanya diletakkan pada direktori _tmp atau _usr _tmp ataupun _par _tmp. Soket semacam ini digunakan umumnya terbatas untuk komunikasi antar aplikasi dalam satu mesin. 2. Soket networking atau AF inet. Soket networking ditujukan untuk komunikasi antar aplikasi antar mesin dalam lingkungan jaringan TCP/IP. Identifikasi soket dilakukan dengan sebuah service identifier, yaitu berupa nomor port TCP/IP yang dapat disambung oleh klien. Soket networking memiliki beberapa jenis. Yang paling umum digunakan yaitu A. Soket stream atau SOC stream, B. Soket datagram atau SOC diagram. Demikian yang bisa saya sampaikan dan dilanjutkan ke rekan saya Asep Ramdan. Silahkan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ramdan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemrograman soket. Adapun materi saya di sini mengenal tentang soket UDP dan TCP. Yang pertama, pengertian soket. Soket adalah interface pada jaringan yang menjadi titik komunikasi antar mesin dan internet protokol. Dan tentunya tanpa komunikasi ini tidak akan ada pertukaran data dan informasi yang terjadi di sebuah jaringan. Soket itu sendiri terdiri dari beberapa elemen-elemen utama, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada yang dinamakan dengan protokol, yang kedua ada local IP, yang ketiga ada local port, keempat ada remote IP, dan yang terakhir ada remote port. Selanjutnya kita mengenal sekilas tentang TCP dan UDP. Pemrograman soket adalah cara untuk menggunakan komponen API atau Application Programming Interface soket untuk membuat sebuah aplikasi. Aplikasi soket ini umumnya terdiri dari dua kategori berdasarkan pengiriman datanya, di antara lain satu, menggunakan datagram soket atau menggunakan UDP. UDP ini tidak memerlukan proses koneksi terlebih dahulu untuk mengirimkan data paket. Paket data yang dikirimkan melalui UDP ini bisa melalui rute yang berbeda-beda, sehingga nanti hasil yang diterima bisa jadi tidak beraturan. Dan yang selanjutnya itu melalui stream soket atau melalui TCP. Soket jenis ini mengharuskan terjadinya koneksi terlebih dahulu, kemudian mengirimkan paket data secara berurutan. TCP juga dapat menangani data yang hilang, rusak, terpecah, ataupun terduplikasi. Itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Preti Oktavia, izin melanjutkan pembacaan materi yang telah disampaikan oleh Kak Asep Ramdan. Saya akan membacakan bagian D, yaitu port dan windsock. Yang pertama adalah port. Salah satu elemen penting yang digunakan dalam aplikasi soket adalah port. Port merupakan sebuah koneksi data virtual yang digunakan aplikasi untuk bertukar data secara langsung. Terdapat banyak port di dalam sebuah sistem komputer dengan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, yaitu dalam mengirim email digunakan servis SMTP yang umumnya menggunakan port 25. Sementara servis POP3 untuk menerima email menggunakan port 110. Port 80 digunakan untuk HTTP. Port 443 digunakan untuk HTTPS dan seterusnya. Yang kedua ada windsock. Untuk pemrograman aplikasi soket berbasis Windows, maka komponen API yang sering digunakan adalah windsock, Windows Socket API, yang mendukung interface standar TCP atau IP, yang merupakan protokol jaringan paling populer saat ini. Pada bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic atau Delphi, Anda dapat menggunakan kontrol windsock yang telah disediakan untuk mengembangkan aplikasi soket. Yang ketiga, ada tools tambahan. Aplikasi soket merupakan aplikasi jaringan, dan jika Anda mendalami seluk-beluk jaringan, tentu akan familiar dengan tools tambahan yang umumnya digunakan dalam jaringan. Tools ini kemungkinan dapat berguna untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi soket Anda. Tools yang dimaksud antara lain yaitu yang pertama ada ping, yang kedua telnet, yang ketiga netstat. Demikian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Socket programming. Socket adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dengan program atau node lain menggunakan file descriptor unik di mana socket diciptakan. Kita sering mendengar slogan everything is a file. Jadi untuk berkomunikasi dengan program atau node lain semudah kita membaca dan menulis file descriptor. Penggunaan socket programming memungkinkan adanya komunikasi antara klien dan server. Salah satu contoh sederhana menggunakan socket programming adalah pembuatan program untuk chatting. Program tersebut sebenarnya merupakan bentuk aplikasi berupa komunikasi antara klien dan server. Ketika seorang user klien melakukan koneksi ke chat server, program akan membuka koneksi ke port yang diberikan. Sehingga server perlu membuka socket pada port tersebut dan mendengarkan koneksi yang datang. Socket sendiri merupakan gabungan antara host address dan port address. Dalam hal ini, socket digunakan untuk berkomunikasi antara klien dan server. Socket merupakan fasilitas IPC (Inter-Process Communication) untuk aplikasi jaringan. Agar suatu socket dapat berkomunikasi dengan socket lainnya, maka socket butuh diberi suatu alamat untuk sebagai identifikasi. Alat socket terdiri atas alamat IP dan nomor port. Contoh, alamat socket adalah 192.168.29.30.3000, di mana nomor 3000 adalah nomor portnya. Alamat IP dapat menggunakan alamat jaringan lokal yang disebut LAN maupun alamat internet. Jadi, socket dapat digunakan untuk IPC pada LAN maupun internet. Model aplikasi client server. Untuk membuat aplikasi soket yang sederhana, diperlukan dua aplikasi, yaitu pertama adalah aplikasi server yang akan menerima data, sedangkan aplikasi yang kedua adalah aplikasi client yang mengirimkan data pada server. Baik aplikasi server dan aplikasi client mendefinisikan port yang sama sebagai jalur komunikasi. Objek soket pada sisi client dan server berbeda sedikit. Pada sisi aplikasi server, suatu soket server dibentuk dan melakukan operasi menunggu. Operasi pada intinya menunggu permintaan koneksi dari sisi client. Sedangkan pada sisi client dibentuk suatu soket biasa. Pada saat soket client, informasi alamat soket server dilewatkan sebagai argumen dan soket client
akan otomatis mencoba meminta koneksi ke soket server. Baik, setelah tercipta koneksi antara klien dan server, maka keduanya dapat saling bertukar pesan. Salah satu atau keduanya kemudian dapat mengakhiri komunikasi dengan menutup soket untuk protokol UDP. Perbedaannya adalah soket di sisi server sama dengan soket di sisi klien, dan tidak ada operasi listen pada sisi server. Kemudian saat paket data dikirim, alamat soket penerima harus disertakan sebagai argumen. Nah, program aplikasi klien server bisa dibuat dengan menggunakan Visual Basic 6, Net, Delphi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, yaitu aplikasi klien server sederhana dengan Delphi, di mana tugas aplikasi server cukup sederhana, yaitu hanya siap sedia menerima data yang masuk pada sebuah port. Nah, untuk dasar-dasar pemrograman soket menggunakan Delphi, apakah harus dipersiapkan oleh seorang programmer dalam membuat program menggunakan soket ini? Jelas. Nah, salah satunya yang pertama adalah yang harus dipersiapkan itu komponen pengirim dan penerima. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui terlebih dahulu mekanisme daripada soket ini. Contohnya atau logikanya, kita ambil logika, jika seseorang mengirim suatu barang pasti ada penerimanya. Begitu juga di soket, jika mengirim data harus ada yang menerimanya. Kalau misalkan sudah seperti itu, sudah jelas, maka yang mengirim adalah komponen T client soket dan yang menerima adalah T server soket. Nah, lalu yang kedua, tujuan pengiriman. Apa itu tujuan pengiriman? Selanjutnya, jika seseorang akan mengirim suatu surat, maka harus ada alamat tujuan. Alamat tujuan pengirim. Jika soket ini disebut dengan host atau IP address dan port, jadi pada saat si client soket akan mengirim pesan, harus diisi terlebih dahulu IP address dan juga port tadi. Jadi harus ada IP address dan juga portnya. Lalu yang terakhir, status penerimaan. Setelah T client soket mengirim sinyal untuk terhubung ke T server soket, maka perlu adanya status bahwa keduanya telah terhubung, atau bahkan jika di antara keduanya sudah tidak terhubung. Ini sangat penting, mengingat pada saat akan mengirim data harus mengetahui terlebih dahulu status keterhubungannya, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, itu 3 dasar pemrograman soket menggunakan Delphi. Yang pertama, komponen pengirim dan penerima, lalu yang kedua tujuan pengiriman, dan yang ketiga status penerimaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, saya dari kelas reguler sore. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengolahan data. Komunikasi data atau antara server dan klien di atas merupakan bentuk komunikasi satu arah sederhana. Data yang dikirimkan dari klien pun merupakan data mentah yang tidak memerlukan pengolahan data lebih lanjut. Anda dapat membuat sendiri function dan rutin untuk mengolah data yang dikirim dan diterima sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Karena data yang dikirimkan antar mesin bisa jadi sangat bervariasi. Misalnya saja, server Anda memerlukan pertukaran data, identitas mesin, tanggal, jam, isi pesan, dan lain sebagainya. Anda dapat mengirimkannya dalam format tertentu, misalnya bentuk string dengan karakter pemisah untuk membedakan masing-masing file. Dalam komunikasi data di dalam jaringan, Anda perlu mempertimbangkan besarnya data yang lalu lalang pada jaringan, baik dengan menggunakan TCP maupun UDP. Keduanya harus dipersiapkan untuk mampu menangani data yang besar jika memang pengguna aplikasi soket Anda sangat luas.
Pastinya tidak terdapat masalah yang berarti jika Anda mencobanya dengan dua atau beberapa komputer dalam sebuah jaringan lokal. Tetapi coba bayangkan seberapa besar total data yang harus dikirim dan diterima pada sebuah aplikasi. Misalnya game online. Pada contoh game online, sebuah server harus dipersiapkan untuk mampu melayani sedemikian banyak klien, dan jaringan yang digunakan bukan lagi jaringan lokal, tetapi sudah merupakan jaringan internet di mana siapapun dapat menggunakan aplikasi Anda selamanya memiliki koneksi internet. Mungkin Anda bertanya, jika data yang keluar masuk memerlukan pengelolaan lebih lanjut, mengapa tidak digunakan database? Sehingga Anda tidak perlu pusing membuat rutin atau modul untuk mengelola data yang dikirim diterima melalui komunikasi soket. Pada umumnya, aplikasi soket silent server memang menggunakan database pada sisi server. Tetapi jika aplikasi soket mengharuskan sisi silent menggunakan database tertentu, maka akan membatasi penggunaan aplikasi itu sendiri. Selain itu, kegunaan komunikasi soket adalah agar dapat berjalan lintas platform, tidak peduli operating system apa yang digunakan pengguna aplikasi. Komunikasi soket tetap berjalan selama digunakan protokol yang sama. Sebenarnya, jika Anda melihat software database seperti SQL Server, intinya juga merupakan aplikasi soket, di mana menggunakan port tertentu sebagai jalur komunikasi. Tetapi software tersebut telah dikemas menjadi produk database yang spesifik. Oke, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana cara troubleshooting suatu jaringan. Jaringan di sini sangat berkaitan erat dengan pemrograman soket, karena sebagaimana disampaikan pada awal materi, bahwa pemrograman soket adalah suatu mekanisme komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antar program atau proses, baik dalam suatu mesin maupun antar mesin atau perangkat lainnya. Dan dalam pengelolaan suatu jaringan, kita kerap kali menemukan masalah. Untuk itu saya akan menjabarkan tata cara bagaimana melakukan troubleshooting jaringan dan penanganannya. Kondisi yang pertama yaitu bagaimana troubleshooting ketika komputer satu dengan komputer yang lainnya tidak bisa berkomunikasi. Jadi ketika kita mempunyai suatu jaringan yang di mana di dalamnya terdapat beberapa komputer, namun satu komputer dengan komputer yang lainnya tidak dapat bertukar data atau berkomunikasi. Nah, cara melakukan troubleshootingnya yang pertama yaitu dengan melakukan pengecekan apakah pembagian kelas IP sudah dibuat dengan benar. Jadi IP kelasnya harus sama. Kemudian cek juga apakah komputer-komputer tersebut sudah ada pada workgroup yang sama. Apabila kedua tahap tersebut sudah dilaksanakan, kemudian restart komputer. Kemudian kita nyalakan kembali dan cek kembali juga apakah sudah benar konfigurasinya. Kalau sudah benar, maka komunikasi antar komputer dapat dilakukan dengan benar. Kondisi yang kedua yaitu troubleshooting ketika komputer sudah dikonfigurasi dengan kelas IP yang benar dan sudah ada dalam satu workgroup yang sama, tetapi masih tidak bisa berkomunikasi. Nah, caranya yaitu pertama cek apakah perangkat LAN card dalam kondisi yang baik atau sudah rusak. Caranya yaitu dengan menjalankan aplikasi command prompt dengan perintah ping ke 127
0.0.1 atau ping ke localhost. Lihat apakah responnya berupa reply, berarti itu kondisi LAN-nya masih baik. Apabila responnya berupa RTO atau request timeout, berarti LAN card-nya dimungkinkan kondisinya sudah rusak. Tahap kedua yaitu melakukan pengecekan apakah pemasangan atau konfigurasi pada kabel LAN atau kabel UTP sudah benar atau belum. Untuk konfigurasi komputer dalam suatu jaringan menggunakan hub atau switch, maka kabelnya harus disetting secara straight karena menghubungkan perangkat yang berbeda. Sebaliknya, jika komputer dalam jaringan tidak menggunakan hub atau switch, jadi komputer itu langsung dihubungkan ke komputer yang lain, maka setting untuk kabelannya dibuat secara cross. Jadi cross ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, komputer ke komputer. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan troubleshooting suatu jaringan. Nah, yang terakhir sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pemrograman soket adalah mekanisme komunikasi yang menghubungkan terjadinya pertukaran data antar program atau proses baik dalam satu mesin maupun antar mesin. Soket dibentuk dan digunakan dengan cara yang berbeda. Komunikasi soket terutama diciptakan untuk tujuan menjembatani komunikasi antara dua buah program yang dijalankan pada suatu perangkat yang berbeda. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 terkait dengan pemrograman soket. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.